Indonesia dan selamat pagi dunia, tentu bisa didengarkan di dunia ya, karena kita mengudara lewat daring. Dan kita berjumpa lagi dalam Perspektif Indonesia yang mengudara di jaringan Radio Smart FM, juga di jaringan Radio Sonora. Kita juga ada di YouTube lewat kanal Smart FM, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang terkait dengan apa yang melanda mungkin dunia, tapi kita akan fokus membahas negeri sendiri, yaitu sekolah daring. Dan kita membaca banyak sekali berita yang mungkin sebagian miris terkait dengan sekolah daring ini. Sesuatu yang memang tidak bisa dihindari, tetapi harus dicarikan jalan keluarnya karena kondisi keluarga, anak, dan rakyat tidak semuanya sama. Ada anak yang misalnya memaksa masuk sekolah walaupun sendirian karena dia tidak punya perangkat untuk mengikuti pendidikan lewat cara daring. Ada juga orang tua yang nekat mencuri gawai bagi anaknya, dan banyak lagi kisah sejenis. Bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Kita akan berbincang dalam acara yang didukung oleh The Match Senayan Jakarta, dan jangan lupa acara ini merupakan kerjasama yang erat yang sudah hampir 6 tahun antara Populi Center dan Smart FM Network. Bersama saya Chandra Lembah sudah hadir dan sudah ada dalam jaringan Zoom meeting kita. Yang pertama, Ibu Retno Listiarti. Beliau adalah komisioner dari KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang juga seorang pendidik. Selamat pagi Ibu Retno. Selamat pagi, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Modal penting kita menghadapi situasi ini adalah sehat dulu. Yang kedua juga seorang pendidik, kami pilihkan seorang kepala sekolah, kepala SMA Dewi Sartika Jakarta, yang bisa barangkali mudah-mudahan bisa membagi cerita, yang bisa merefleksikan situasi yang terjadi. Pak Edi Purnama, selamat pagi Pak Edi. Oke, mikrofon Pak Edi belum on. Mikrofonnya sudah. Selamat pagi Pak Chan, salam sehat. Alhamdulillah, salam sehat semua. Juga bergabung dengan kita Pak Halid Muhammad. Halo Pak Halid. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Ican. Waalaikumsalam. Baik, saya alhamdulillah. Lagi di atas gunung, jadi mohon maaf saya nggak aktifkan kamera karena sinyalnya kurang baik. Saya di ketinggian 1372 di atas permukaan laut. Wih, di daerah mana itu? Ini di daerah Pacet, Kabupaten Batang, dekat dari Dieng. Oke, Jawa. baik. Oke, nampaknya Pak Halid sedang ada pekerjaan besar. Pak Halid adalah inisiator dari gerakan berbagi untuk pemimpin Indonesia masa depan, yang kita baca, saya minimal membaca satu ungkapan yang sudah disampaikan Pak Halid dan beredar menjadi viral terkait bagaimana cara membantu apa yang beliau sebut sebagai pemimpin Indonesia masa depan, yaitu para anak didik yang membutuhkan baik gawai maupun pulsa dan juga sebagainya. Nanti kita akan dengarkan apa yang dilakukan oleh Pak Halid. Saya ingin minta pendapat umum dulu, kalau boleh, dari Ibu Retno. Situasi yang terjadi karena beliau selain komisioner di Komisi Perlindungan Anak adalah juga seorang pendidik dan barangkali juga orang tua murid ya, jadi lengkap gitu ya. Oke, silakan Bu Retno. Ya, pertama memang ini sudah ada perkembangan baru ya, bahwa tadi kemarin sore sudah diumumkan adanya kurikulum dalam situasi darurat. Nah, sebenarnya kurikulum dalam situasi darurat atau kurikulumnya disederhanakan, itu juga sebenarnya bisa menjadi salah satu cara membantu pembelajaran jarak jauh yang saat ini memang sangat bermasalah gitu ya. Nah, walaupun ini lumayan terlambat karena harusnya memperpanjang PJJ dengan tetap membuka tahun ajaran baru, itu artinya harus siap dengan kurikulum dalam situasi darurat. KPAI sendiri sebenarnya sudah melakukan survei di 34 provinsi.
Nah, baik kepada siswa maupun kepada guru. Jadi ada 2 survei. Survei yang pertama adalah terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang siswa, itu dilatar belakangi oleh pengaduan di KPAI yang jumlahnya mencapai 246 pengaduan yang dilakukan oleh anak-anak mengeluhkan tentang pembelajaran daring. Nah, yang yang kemudian terbukti secara umum apa, Ibu Retno? Secara umum apa yang dikeluhkan? Dikeluhkan ya. Nah, makanya yang di dalam situ guru sama murid sebenarnya sama nih ya keluhannya. Yang pertama adalah keluhan pertama itu adalah banyaknya tugas. Nah, banyaknya tugas itu lantaran guru-guru mengejar ketercapaian kurikulum karena kurikulumnya memang berat. Jadi tugasnya tentu banyak karena materinya juga banyak. Yang kedua adalah anak-anak ini mengeluhkan tidak memiliki alat. Itu juga ada. Kalau di data kami memang yang tidak memiliki, jadi ada beberapa pertanyaan kami, apakah dia tidak punya alat, tidak bisa pakai sinyal, atau maksudnya tidak mendapatkan sinyal di wilayahnya, atau dia bahkan nggak punya membeli kuota nggak bisa, atau dia nggak punya semua gitu. Memang itu yang kita tanyakan di dalam survei ini. Hasilnya memang ini cukup mengejutkan, yaitu anak-anak memang mengeluhkan kuota yang paling tinggi. Jadi kalau kuota itu cukup tinggi karena angkanya hingga 43%. Namun yang tidak punya alat itu juga mencapai 29%. Dari 1.700 responden ya. Kemudian yang tidak memiliki semuanya juga ada, angkanya di 16%. Nah, memang ini juga mengakibatkan guru-guru ternyata bukan cuma murid, gurunya juga sama, gurunya juga nggak punya. Apalagi guru honor, anaknya 3, anaknya juga sekolah daring, sementara dia juga harus melayani gitu ya. Jadi malah murid-muridnya nambah. Jadi malah ganda ya sebagai guru dan sebagai orang tua. Benar. Beli kuota bisa lebih mahal dari biaya makan mereka gitu. Ya, jadi kalau berdasarkan laporan itu sekarang sudah dikelompokkan yang paling besar yang kuota tadi nggak bisa beli kuota memang. Nggak bisa beli kuota paling besar kalau di data kami. Mungkin kami tidak mewakili dalam arti kan anak-anak yang tidak punya daring, tidak punya pulsa kan tidak ikut survei ini otomatis gitu ya. Karena ini lewat Bitly kan. Nah, bisa jadi mereka sebenarnya angkanya lebih besar, hanya saja karena ini menggunakan Bitly untuk wilayah lain di luar Jawa, maka mau tidak mau kan hanya anak-anak yang bisa menjangkau adalah yang punya handphone gitu, paling tidak punya handphone. Nah, dan media sosial karena kita juga menyebarkan di salah satu media sosial itu sih ya. Jadi kemungkinan besar anak-anak yang justru tidak memiliki gawai atau alat, tidak memiliki semuanya itu kan nggak akan ada di dalam survei kami. Tapi kalau angka yang di luar Jawa itu memang menunjukkan 50% tak punya alat gitu. Kalau dari data ini dilihat pengelompokan Jawa dan luar Jawa, itu luar Jawa lebih tinggi angka tidak terlayani daringnya. Ya, jadi tetap saja pengelompokan Jawa luar Jawa itu terlihat ya. Iya, disparitasnya. Walaupun ini surveinya belum bisa dikatakan mewakili populasi, tapi kalau kita pakai data yang lain kan belum ada. Yang dilakukan KPAI kan kelihatannya bahwa dari berapa ribu tadi? 1.700. Nah, 1.700 kan kelihatan pengelompokannya ya, Bu Retno ya? Ya, kelihatan. Oke. Coba saya mau cek dulu ke Pak Halid karena beliau menggerakkan apa yang disebut sebagai berbagi untuk pemimpin Indonesia masa depan. Pak Halid? Ya, Pak Ican. Ya, bagaimana tadi Bu Retno memberikan sebuah data yang menarik tentang apa yang sudah dilakukan oleh KPAI untuk menjaring semacam pendapat masyarakat dan termasuk anak didik yang walaupun surveinya tidak ketat sekali, tetapi kan kita bisa jadikan pegangan minimal gitu untuk melihat bahwa memang bahwa jika pulsa saja atau kuota pulsa saja itu jadi problem, tapi yang tidak tertangkap atau voiceless ini kan yang tidak punya gawai, tidak punya handphone, sehingga kita tidak tahu pendapatnya. Pak Halid sendiri punya nggak data itu atau informasi? Kami betul. Saya tidak melakukan survei, tetapi dari ajakan kami yang kemudian viral dan di situ ada handphone saya langsung yang saya sengaja berikan agar saya bisa mendapatkan feedback gitu. Problemnya seperti yang dikatakan oleh Bu Retno bahwa betul di
Jadi yang masuk ke saya itu Pak Ican ada yang dari guru, ya menyebutkan Pak, saya guru, saya juga terbatas pendapatannya, saya harus keluarkan untuk kuota mengajar para siswa. Itu problem tentang kuota bajak. Ada yang menyebutkan dari Gorontalo, dari Ternate, dari Dompu, dari Sumatera Barat bahkan masuk menyebutkan bahwa kami tidak memiliki signal, ya jangankan kuota, signal untuk belajar itu belum nyampe di tempat kami. Nah, ada juga yang mengatakan ada signalnya, tetapi kami tidak sanggup untuk membayar biaya yang begitu mahal. Satu anak itu prediksinya akan menghabiskan sekitar paling murah Rp5.000 sehari, ya rata-rata Rp10.000 per hari mereka harus bayar untuk kuota. Nah, kalau dia punya 4 anak dan dengan penghasilan yang serba terbatas di tengah pandemi ini, maka ini menjadi satu beban yang sangat serius. Selebihnya mengakui tidak memiliki alat. Jadi nggak usah jauh-jauh ya, di Bogor satu madrasah sanawiyah itu gurunya mengirimkan pesan kepada saya, kami ada 27 kelas. Satu kelas itu rata-rata yang tidak punya dan tidak sanggup untuk membeli handphone karena orang tuanya kerja sektor informal, ada yang pemulung dan seterusnya. Itu ada sekitar 2 atau 3 orang, ya. Itu baru satu sekolah. Saya dapat juga informasi dari Pemalang, ya. Jangankan beli handphone, bayar SPP yang cuma sekian ribu rupiah saja mereka tidak sanggup. Ya, bagaimana kami bisa mengajar itu artinya mereka yang berkomunikasi langsung ke nomor WA-nya Pak Halid ya. Betul. Itu semua yang masuk ke nomor saya dan sekali lagi kita masih juga punya bolong atau punya misteri seperti sampaikan Ibu Retno tadi, yang tidak bisa berkomunikasi dengan Pak Halid kan pasti tidak punya apa-apa. Bukan hanya pulsa, bahkan tidak punya gawai. Yang baiknya itu, yang bagusnya ada beberapa tetangga yang ngirimin ke saya mengatakan di sini ada 2 Banyumas misalnya, ada 2 orang murid yang orang tuanya tidak tahu lagi di mana, mereka ditinggalkan kepada kakeknya yang sudah sangat tua, untuk makan saja mereka harus dibantu oleh tetangga, ya. Nah, kalau mereka diberikan handphone, mungkin pulsanya bisa dibantuin oleh tetangga agar mereka bisa belajar, karena semangat belajar dari kedua putri itu cukup baik. Nah, ini menurut saya banyak sekali informasi yang miris betul kalau kita membaca. Ternyata Republik ini begitu kompleks isu pendidikannya, sehingga menurut saya sih menterinya nggak boleh mensederhanakan persoalannya dan menganggap bahwa itu hanya ada di Jakarta gitu. Problematika Republik ini luar biasa. Tetapi saya bersyukur sekali, senang sekali saya melihat tadi di Desa Pacet, anak-anaknya sudah masuk ke sekolah dengan protokol kesehatan yang sangat luar biasa, dan mereka begitu berseri ya. Dan kebetulan saya lewat di depan sekolahnya dan saya lihat itu kalau SD, itu SD. Anak SD dan anak SMP dilengkapi dengan masker, face shield dan macam-macam gitu. Maaf tadi lokasinya di mana Pak Halid? Pacet mana? Di Desa Pacet ini di Kabupaten Batang, ya. Oh, Jawa Tengah ya? Di Jawa Tengah. Ya, saya udah lihat ada mereka masuk sekolah dengan protokol kesehatan. Nah, saya pikir mungkin terobosan-terobosan seperti ini yang harus dilihat di daerah yang tingkat penularan 0 gitu atau relatif aman. Mungkin sekolah-sekolahnya sudah mungkin bisa mulai diaktifasi, tetapi dengan protokol kesehatan. Karena kalau pakai belajar daring, menurut saya kecuali kalau pemerintah menyediakan kuota seperti yang direncanakan oleh Kemendikbud dan diberikan ada terobosan-terobosan. Nah, ada satu Pak Ican yang menarik menurut saya ya. Ditemukan alat dengan satu handphone, kemudian ada penghubung yang bisa disambungkan ke televisi, sehingga beberapa siswa yang tidak sanggup untuk memiliki handphone atau bayar kuota itu bisa duduk dengan jaga jarak di satu rumah yang memiliki televisi dengan satu handphone, sehingga mungkin bisa melayani 5 sampai 10 siswa dengan protokol kesehatan. Nah, mungkin terobosan-terobosan ini yang harus juga di-exercise. Semacam mirroring ke layar TV gitu ya. Mirroring ke layar TV, betul. Tapi mungkin ya saya mau istirahat dulu, tetapi problemnya mungkin nanti adalah
kualitas dari kebaruan gawai dan televisi juga tuh harus cocok ya. Betul. Nah mungkin di situ ada subsidi silang dari tetangga yang memiliki kemampuan bisa mengajak yang tidak berkecukupan untuk bisa sama-sama belajar di situ. Oke, baik, Pak Halid. Itu tadi suara Pak Halid Muhammad. Beliau adalah inisiator dari gerakan berbagi untuk pemimpin Indonesia masa depan yang diharapkan bisa menjadi semacam solidaritas sosial di antara masyarakat dalam berbagi kesulitan apa yang dihadapi oleh para anak didik, guru dan orang tua. Jangan lupa orang tua juga punya problem dalam sekolah daring. Dan yang sebelumnya adalah Ibu Retno Listiarti, komisioner dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Saya masih menyimpan seorang guru kepala sekolah, Pak Edi Purnama. Pastikan Anda masih bersama kami. Kita punya banyak waktu sampai jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita istirahat dulu untuk jeda komersial dari studio Smart FM Jakarta. Ya, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, juga Anda yang mendengarkan kami lewat jaringan YouTube, kita on the line sejak tadi di Radio Smart FM, kanal YouTube-nya, juga di beberapa aplikasi, kita juga ada di audio streaming di radiosmartfm.com. Kita lanjutkan perbincangan kita di sekitar suka duka, mungkin banyak dukanya kali ya, belajar daring. Dan narasumber saya masih ada Ibu Retno Listiarti, komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Edi Purnama, Kepala SMA Dewi Sartika Jakarta, dan Pak Halid Muhammad, inisiator gerakan berbagi untuk pemimpin Indonesia masa depan, yang sekarang ada di ketinggian sebuah puncak gunung atau sebuah gunung di daerah Batang, Jawa Tengah. Saya masih ingin melanjutkan sedikit lagi dengan Pak Halid. Kita masih belanja informasi, belanja situasi. Nanti kita akan bahas apa saja yang sudah kita dapatkan dari narasumber. Setelah itu nanti saya ke Pak Edi Purnama. Pak Halid? Ya. Oke, sekarang ini masih terus mendapatkan pemutakhiran dari nomor yang disebar, nomor Anda itu masih mendapatkan kabar-kabar terakhir? Alhamdulillah kemarin saya dapat informasi ada 15 handphone didonasikan oleh salah seorang yang menerima pesan saya itu, dan langsung saya hubungi kepada mereka-mereka yang membutuhkan gitu ya. Ini masih terus bergulir, dan saya juga ingin menggunakan kesempatan ini Pak Ican, jika dibolehkan, ingin mengajak semua para pendengar, bila Anda memiliki handphone bekas yang masih layak pakai dan Android gitu, tolong berbagilah dengan tetangga terdekat yang memang membutuhkan handphone. Tetapi kalau kesulitan karena di kompleks tidak ada lagi tetangga yang membutuhkan, kami bersedia untuk membantu Anda untuk menyalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi gerakan ini tidak harus secara fisik dikirimkan ke gerakan ini ya, tapi bisa juga ke sebelah, kiri, kanan, atau saudara, mungkin teman gitu ya. Betul. Dan juga saya bahkan mendapatkan satu informasi dari seorang anak muda yang sudah membangun wifi di daerah-daerah terpencil untuk menyediakan signal daerah terpencil. Ternyata dengan 9 juta rupiah dia bisa menyelamatkan satu desa sehingga memiliki koneksi, dan dia udah mulai bangun di Sulawesi Barat, di Sulawesi Tengah gitu ya. Nah, satu desa? Ya, satu desa itu dia dengan 9 juta itu bisa sampai 50-60 rumah terhubung gitu dan mendapatkan signal. Inisiatif masyarakat ya? Inisiatif anak-anak muda yang mengerti tentang IT, dan saya tidak paham tentang IT, tapi mereka sudah mulai bekerja gitu ya. Nah, ini inisiatif seperti ini, gerakan seperti ini, menurut saya memang harus terus-menerus digelorakan gitu, sehingga calon-calon pemimpin masa depan Indonesia gitu bisa terselamatkan kualitas pendidikannya. Karena jangan kita berpikir yang hanya middle up ya. Karena pemimpin-pemimpin itu juga bisa datang dari mereka yang saat ini dipandang sebagai kelas bawah, tetapi mereka punya leadership, knowledge. Malah lebih banyak pemimpin itu yang dari bawah. Saya berpikir seperti itu Pak Ican, dan saya sudah bisa melihat di banyak sekali tempat. Tetapi kan di dalam sistem pendidikan kita mereka tidak direken dengan baik gitu. Nah, kami ingin menghimbau, mari kita sama-sama menyelamatkan. Oke, kalau misalnya ada yang mau mencari, mereka bisa
mengecek lewat sarana pencarian data itu dengan menulis gerakan berbagi untuk pemimpin Indonesia masa depan itu bisa ketemu ya? Mereka bisa menemukan. Ya. Oke, baik. Oke, Pak Ali tahan dulu sebentar. Kita ke Pak Edi Purnama. Ini kita mau belanja lapangan lagi. Pak Edi, tentu saya atau acara ini tidak ingin mengatakan bahwa Jakarta akan jadi indikator. Karena kan yang tadi disampaikan oleh Pak Halid juga didapatkan data oleh KPAI, kan tentu kesenjangan itu ada di luar. Tapi kalau kita mendapatkan Jakarta saja seperti ini misalnya, tentu di daerah lebih mengkhawatirkan. Tapi saya tidak mau berasumsi. Saya ingin tanya kepada Pak Edi, Anda kan di jantung ibu kota, memimpin sebuah sekolah di Jakarta gitu. Apa yang terjadi di sekitar guru, orang tua murid, dan peserta belajarnya? Ya, terima kasih Pak Ican. Tentunya saya juga selamat pagi untuk narasumber Bung Retno. Ya. Juga selamat pagi Pak Khalid, dan juga selamat pagi para pendengar setia Smart FM. Baik, tentunya saya akan bicara kondisi yang berbeda karena ada di Jakarta. Tapi di Jakarta ini kan mungkin semua kepala sekolah, mungkin Bu Retno juga mantan kepala sekolah, dulu satu rayon sama saya, wilayah selatan. Selamat pagi Bu ya. Nah, jadi kondisi di Tebet Barat mungkin beda lah gitu. Tapi di sini kita ada 4 kuadran siswa Pak Chan ya. Satu, kalau kompetensi siswanya itu bagus, tapi orang tuanya mampu. Ya. Yang kedua, siswanya tidak mampu secara kompetensinya, tapi orang tuanya mampu, arti kata ya berkecukupan. Yang ketiga, kompetensi anak bagus, tapi orang tuanya tidak berkecukupan. Yang keempat ini yang bermasalah, anaknya tidak mampu, nah siswanya orang tuanya tidak mampu, siswanya juga kompetensi kurang. Ya. Nah, ini mungkin tadi apa yang kata Pak, mungkin berada di luar daerah, tapi Jakarta juga ada sebagian. Nah, tapi kondisi kami yang di SMA Desa Sartika, tadi apa yang katakan Bu Retno, memang bukan orang tua, bukan siswa, tapi guru juga. Cuman berbeda, gurunya di sini mungkin kompetensinya kurang. Ya. Mungkin dengan teknologi. Jadi Ibu Retno selain melakukan perlindungan anak juga perlindungan guru sekarang ini ya? Harusnya. Nah, tentunya yang kedua masalah siswa. Ya siswa juga di kita juga punya masalah. Cuman masalahnya berdasarkan infrastruktur yang dia miliki. Contohnya, apakah dia punya laptop, apakah dia punya wifi, apakah HP-nya bisa dipakai sistem metode pembelajaran, ya. Itu untuk siswa sendiri. Karena saya sebagai kepala sekolah dari kesiswaan selalu mendata infrastruktur siswa, apakah di rumahnya ada laptop, apakah HP-nya bisa dipakai metode pembelajaran yang Bapak Ibu guru berikan. Prosentasenya berapa Pak Edi yang harus diberi perhatian oleh sekolah? Ya, kalau kita dari semasa ada 20%. Kondisinya ada. Ya contohnya memang kita kerjasama dengan Kasudin ya. Kasudin selalu memberikan info kepada kita, tolong memberikan info orang tua yang bekerjanya sebagai serabutan, misalnya dia kerja di tukang gali sumur, macam-macam lah dengan kondisi yang berbeda. Tapi di kita kan tidak ada di SMA Sartika. Cuman perbedaannya pemakaian gadgetnya aja, yang berapa RAM yang dipakai, karena kan di sini setiap guru mungkin pakai metode ini belum tentu siswanya bisa pakai. Nah, ini kondisi yang ada di Jakarta. Masalah kuota kita, ya Pak Jan? Ya, artinya itu berdasarkan apa yang terjadi di sekolah Anda ya? Ya. Tapi kalau tanya kiri kanan, misalnya kan tentu Anda bergaul juga dengan rekan-rekan sekitar Anda gitu. Kalau sekolah Pak Edi masih agak lebih kelas menengah dikit gitu, mungkin yang lain atau sekolah-sekolah negeri, kumaha? Kalau negeri kan itu jelas, negeri itu ya kita kan ada MKKS ya, selama ini kan kita tidak mendapat laporan-laporan yang dalam kesulitan masalah internet. Ya, masalahnya kebanyakan ya ini keluhan-keluhan orang tua, metode pembelajaran.
ya, dari siswa juga metode pembelajaran. Kok pakai Google Classroom aja sih? Nah, itu. Biasanya pakai aplikasi apa saja? Ya, sebenarnya banyak. Kalau kita pakai dari Kemendikbud ada tuh yang sumber belajar, yang offline, ya. Ya, terus keluhan-keluhan orang tua juga bagaimana ya masalah kuota, kekurangan kuota. Ya, sebenarnya kan ada dari Indosat sama Telkomsel itu ada yang bisa 1 bulan berapa giga dengan kondisi yang harganya sangat murah. Itu khusus buat sekolah atau pelajar? Pelajar. Itu pelajar. Jadi kondisi kalau di Jakarta ini ya karena ya informasinya sangat dekat ya, karena dia terus terang aja saya sebagai kepala sekolah untuk menyelenggarakan dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, tentunya antara orang tua, siswa, dan pemerintah harus saling sinergi. Ya contohnya dari pemerintah kita melalui Sudin yang memberikan informasi mana siswa yang ini Sudin ini suku dinas Jakarta Selatan ya. Ya, jadi kita selalu memberikan informasi. Ya kondisi kita yang bermasalah ya itu tadi masalah pemakaian dari gadgetnya, apakah bisa dilaksanakan dengan kondisi metode pembelajaran. Yang kata Bro tadi memang guru juga bermasalah. Ya. Bermasalah makan gadget, bagaimana kompetensinya dia. Nah, juga orang tua juga banyak keluhan-keluhan ya. Jadi kalau guru sendiri kan misalnya di tempat Pak Edi ada sekian orang guru, itu kan mungkin tidak semuanya yang memiliki gawai yang mutakhir gitu, sehingga ada apa yang dilakukan sekolah? Ya kalau kita lihat pertama kita tentunya memang guru harus bisa lah secara teknologi ya, tapi kan nggak mungkin secepat itu ya mungkin dengan ada pembelajaran kita berikan ya melalui guru-guru yang muda. Yang kebanyakan guru-guru yang bermasalah teknologi ini yang di atas 50 tahun. Yang kurang bisa memahami, mungkin saya nggak tahu ya. Ya, pasti ada jarak teknologi gap ya antara yang lebih muda dengan yang lebih tua. Enggak, tetapi dalam hal perangkat sendiri kan tentu tidak semua guru punya kemampuan yang sama gitu. Bagaimana sekolah memberikan bantuan subsidi atau apa gitu? Ya, kita kan ada dana BOS yang menurut Pak Menteri, dana BOS secara relaksi diskresi kepala sekolah. Ya kita tentunya ada juknisnya. Jadi sekarang dana BOS itu bisa dipakai oleh Pak Edi untuk honor guru, ada juknisnya. Dan juga memberikan kuota kepada siswa. Saya sementara ini bagi yang tidak mampu. Nah, kita data bagi tidak mampu, kita akan berikan kuota gitu. Jadi yang pertama kita berikan pada guru dulu yang kondisinya memang yang tadi Pak Jan bilang kita harus misalkan teknologi yang bagaimana gitu. Ya karena kan kalau gurunya sendiri belum diperkuat perangkatnya kan, padahal dia menjadi host dari belajar ya. Ya jangankan di daerah di Jakarta mungkin Bu Retno lebih paham kalau lebih tahu kondisi bagaimana guru kita yang di Jakarta juga ya. Nah apalagi saya ini kan guru swasta ya, swasta juga. Kalau ada yang sertifikasi mungkin ya cukup lumayan, yang tidak sertifikasi yaitu kondisi-kondisi faktor. Jadi terutama di sini tergantung dari pimpinan penyelenggara sekolahnya untuk mensiasati dalam kondisi PJJ. Karena kondisi PJJ gini kita tatap muka salah, kondisi kesehatannya bagaimana. Kita virtual juga bermasalah dari sisi orang tua ya, karena kita harus mensiasati bagaimana untuk pemakaian pembiayaan, karena kalau kita pakai yang sinkron, pakai live atau pakai Google Meeting atau Zoom Meeting, itu banyak biaya kuota yang kita pakai. Nah, kita pakailah yang asinkron, misalnya melalui WA, melalui istilahnya kumpulan-kumpulan pelajaran fisika, ekonomi, ya masing-masing bikin grup lah gitu. Nah, jadi rata-rata kalau boleh tahu satu orang guru menghabiskan berapa kuota dan rupiahnya kira-kira, perkiraan Pak Edi aja nih berdasarkan keluhan dari guru-guru. Ya kalau guru ini kan karena kita tiap minggu Zoom meeting. Ya lebih dari 100.000 paketnya lebih. Belum ada undangan dinas per bulan.
Oh, per bulan. Okay. Belum ada undangan dinas kalau kita webinar. Ya selama ini kalau kita webinar ketinggalan zaman Pak Ican. Iya. Kita selalu ikuti webinar-webinar ini. Kalau kita kayak gitu ketinggalan zaman. Tapi sekarang saya punya mensiasati dalam kondisi ini Bapak Ibu guru jangan di rumah lah, datang ke sekolah. Kan kita di sekolah udah ada fasilitas. Oh iya, kan kalau ke sekolah kan tidak terlalu banyak orang gitu ya, dan belum ada siswa ya. Karena kondisi waktu Maret memang kita tidak persilakan guru yang datang. Itu mulai bulan apa itu bisa di sekolah dan mulai ada kan sekolah wifi-nya kencang gitu? Ya kalau wifi sih dari dulu udah bagus kita ya. Maksud saya di sekolah mulai kan di sekolah itu kencang ya. Mulai bulan Juli guru-guru saya harapkan hadir kecuali dalam kondisi yang batuk pilek ya jangan hadir lah gitu. Ya. Karena tapi kan memperingat biaya kan. Ya. Ya belum tentu kan guru kita ada yang tinggal di Cilengsi misalnya kan. Ya. Ya kadang-kadang jaringannya bermasalah gitu kan. Lebih baik itu jangankan yang di daerah di Jakarta aja kadang-kadang bermasalah jaringan kan. Oke, itu padahal di Jakarta sekitar Jakarta Raya lah ya. Iya, Tebet Barat. Enggak, bukan apa guru tadi kan di Jakarta Raya lah. Gurunya sebagian ada di Jakarta Raya, sebagian ada yang di Bekasi dan ada di Cilengsi bagian. Ya cuma 2 orang lah gitu. Oke. Baik Pak Edi, kita istirahat dulu. Ibu Retno juga dan Pak Halid, kita akan kembali lagi setelah jeda komersial dari Smart FM Jakarta. Ya, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora dan siapapun Anda yang mendengarkan kami, baik lewat audio maupun audiovisual, lewat YouTube di kanal Radio Smart FM dan juga audio streaming yang bisa didengarkan di seluruh dunia lewat radiosmartfm.com. Kita kembali dalam acara Perspektif Indonesia yang merupakan kerjasama antara Populi Center dan Smart FM Network yang didukung oleh The Match Senayan Jakarta. Saya Channel Lebah masih bersama topik suka dan duka belajar daring. Nampaknya sukanya belum kelihatan, baru duka terus nih. Saya ingin kembali lagi kepada Ibu Retno. Tadi sudah ada suara dari Kepala Sekolah Pak Edi Purnama dan sebelumnya Bang Halid Muhammad yang masih ada di sekitar Batang. Tentu Bang Halid juga masih stay bersama kita. Ke Ibu Retno. Nah, tadi kan sudah dengarkan dari Pak Halid dan Pak Edi. Sejauh ini KPAI sudah melakukan apa atau merencanakan apa untuk melakukan advokasi atau menjembatani? Kan tentu KPAI bukannya penyelenggara pendidikan, tetapi ini karena nasib anak-anak dan salah satu hak asasi adalah mendapatkan pembelajaran atau belajar gitu. Iya, pertama sebenarnya ketika baru terjadi ya kita belajar dari rumah di bulan Maret tahun 2020, itu sebenarnya kita sudah kebanjiran laporan dari anak-anak mengeluhkan tentang pembelajaran jarak jauh. Pada saat itu kami kan juga langsung survei. Setelah survei dilakukan pada guru maupun kepada murid, kami melakukan rapat koordinasi nasional. Waktu itu rapat koordinasi nasional itu dihadiri seluruh kepala dinas pendidikan, seluruh kepala kantor wilayah, penyelenggaranya daring ya, juga dihadiri Menteri Agama, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu diwakili oleh Hamid Muhammad, Dirjen. Nah, pada saat itu kita sudah mendorong 4 hal. Pertama adalah kami menampilkan dari data-data kami, sebenarnya semua data itu, dan termasuk juga kesulitan membayar SPP ya, bagi banyak anak, itu ada 56% yang mereka sudah nunggak di bulan April. Karena terjadi kemerosotan pendapatan orang tua ya? Ya, pandemi, kan orang tua kena bias ekonominya ya. Nah, waktu itu kita menunjukkan bahwa ada disparitas yang luar biasa dari pembelajaran daring. Jadi PJJ itu seharusnya nggak hanya daring. Nah, tapi guru-guru mengartikan dan sekolah mengartikan serta Kemdikbud, serta Kemenak mengartikan daring. Padahal tidak harus daring. Nah, PJJ ini pembelajaran jarak jauh. Jarak jauh, ya. Ya, seharusnya nggak melulu daring gitu, tapi diartikan daring. Nah, kemudian ini menjadi problem. Nah, bahwa ada daring, iya. Enggak. Selain daring pakai apa, Bu? Misalnya. Nah, waktu itu kami sih bilangnya gini, karena kami menemukan ini bias kelas, anak dari kelas menengah ke atas terlayani, anak kelas menengah ke bawah tidak terlayani, sehingga kami mendorong sebuah pemetaan.
Jadi kami meminta Kemdikbud, Kemenak secara berjenjang melakukan rapat koordinasi daerah, di mana dengan kepala-kepala dinas dan kepala-kepala kantor wilayah masing-masing itu melakukan rapat koordinasi. Lalu kepala dinas melakukan rapat koordinasi dengan kepala sekolah. Nah, kepala-kepala sekolah kemudian kepada para guru dan wali kelas. Nah, tugas wali kelas adalah berkoordinasi dengan orang tua murid untuk menanyakan siapa yang bisa daring, siapa yang tidak bisa daring. Nah, pemetaan ini perlu dilakukan agar kita bisa melayani anak-anak. Itu sudah di awal itu kami sudah mengatakan itu. Tapi nampaknya pemetaan tidak pernah dilakukan. Lalu pada saat itu juga kami mengatakan kalau kalau PJJ-nya daringnya mau diutamakan, maka harus menggratiskan internet. Jadi nggak bisa pakai kuota. Dan sekolah itu dana BOS berapa sih? Saya pernah jadi kepala sekolah. Dana BOS itu bukan segalanya dan jumlahnya nggak banyak, turunnya juga cuma 3 kali dalam 1 tahun. Nah, ibaratnya gini lah ya, kalau kita itu punya daftar belanja bulanan, tapi sekarang pengeluarannya nambah, tapi uangnya nggak nambah dari dana BOS ini, tetapi mata anggarannya nambah, dan ini menurut saya cukup berat bagi kepala sekolah. Kenapa? Karena dana BOS ini sebenarnya untuk membiayai 8 standar pendidikan. 8 standar itu untuk siswa ya hanya 1, untuk tenaga pendidik dan peserta didik itu ya 1 standar, jadi ada standar-standar lain. Nah, kalau semua untuk membiayai kuota ya kewalahan sekolah. Sementara sekolah juga harus mempersiapkan kenormalan baru. Kenormalan baru itu butuh wastafel, butuh sabun, hand sanitizer, disinfektan. Nah, ini mau diambil dari uang yang mana? Apalagi kayak tadi Pak Edi adalah swasta yang betul-betul bersandar kepada dana masyarakat selain BOS kan. Nah, kalau kemudian mereka anak-anaknya nunggak bayaran bagaimana? Karena banyak terjadi faktanya, karena sekolah juga nggak tega nagih ketika semua terhempas secara ekonomi. Nah, waktu itu penggratisan internet kami dorong. Jadi bagaimana pemerintah? Waktu itu kami dorongnya adalah Kemeninfo, Kemenak, Kemeninfo dan Kemdikbud mestinya duduk bareng, lalu bahasa di rapat kabinet, karena menggratiskan internet itu nggak akan mahal. Ya artinya. Bagaimana kira-kira seperti apa proposalnya? Seperti apa proposalnya secara teknis, Bu Retno? Jadi gini, kami mengusulkan 5 hari, selama 5 hari, Senin sampai Jumat, lalu selama PJJ saja, yaitu 8 jam hitungan kami. Jadi sehari 8 jam itu ada penggratisan internet. Itu setidaknya sudah menolong rumah-rumah. Karena ternyata para di waktu belajar, di jam belajar ya? Jam belajar saja. Karena gini, kayak tadi kan Google Meet, Zoom Meeting, itu memakan kuota banyak. Apalagi anak-anak tuh sudah bikin video, kirim pula, kirim foto gitu. Itu harusnya kan nggak perlu. Ngapain anak-anak absen harus difoto, dikirimin. Itu saja sudah makan kuota. Ditambah lagi video lagi. Itu lebih berat lagi. Maka di data kami, anak-anak itu kesel banget kalau suruh bikin video dan ngirim. Karena itu angkanya sampai 55%. Lagian juga mengatakan guru-guru tuh nggak melakukan feedback loh banyak. Jadi ada di data kami ada. Lagian kalau mau bikin video yang lucu-lucu aja TikTok gitu ya. Ya mungkin hal yang disukai anak-anak. Misalnya anak-anak itu sukanya masak, ya tutorial masak. Kalau sukanya apa itu namanya sukanya dan make up tutorial make up kan begitu. Nah kayak tadi relaksasi dana BOS itu. Ketika di mata Natsua dikatakan bahwa oleh Pak Menteri, kan Pak Natsua mengatakan, apakah bisa orang tua mendatangi kepala sekolah untuk minta? Ini kan bisa terjadi konflik horizontal loh. Kalau kepala sekolah bilang, ya nggak bisa semuanya, tapi mereka nggak ngerti gimana. Jadi dana BOS itu dihitung dari jumlah anak. Kalau misalnya Pak Edi muridnya cuma 300, ya dia cuma dapat 300. Saya waktu di SMA 3, murid saya 1050, ya saya dapatnya lebih gede, kan begitu. Nah kalau muridnya aja sedikit, dapatnya sedikit, pengeluarannya macam-macam. Jadi ini menurut saya juga bukan jalan keluar. Tadi ya, saya mengapresiasi Bang Khalid ya dengan menginisiasi handphone itu menyelesaikan salah satu permasalahan betul. Tapi ketika punya handphone tapi nggak punya kuota itu juga memang betul jadi masalah. Makanya menggratiskan internet adalah salah satu cara. Jadi kalau handphonenya udah ada, setidaknya penggratisan internet ini akan menolong banyak keluarga. Bu Retno, kalau saya banyak guru. Kalau saya tanya yang agak teknis lagi, jadi yang digratiskan itu lewat apa? Lewat provider atau lewat wifi sekolah atau bagaimana? Kan atau digratiskan seluruh Indonesia gitu? Mau digratiskan se-Indonesia juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Tinggal kita pakai hitung-hitungan aja gitu. Kalau misalnya
penggratisan selama 8 jam pada pagi ya hari, kan banyak orang juga memang kerja dari rumah gitu ya. Sebenarnya jadi pagi sampai kira-kira jam 1 gitu ya. 1 siang, dan nggak apa-apa lah untuk rakyatnya sendiri ya. Kalau menurut saya kan kayak gitu ya, ngapain juga dihitung. Tapi kalau ingin menggratiskan menggunakan provider, memang kan tidak setiap tempat itu jaringannya juga bagus. Misalnya ada satu dia provider X lebih kuat di sana, tapi provider Y lebih kuat di daerah yang lain. Jadi ini satu lagi yang penting adalah sebenarnya dana desa ya. Jadi ada contoh di Bonelemo, Kabupaten Luwu, itu kepala desanya itu punya inisiatif. Dia kan jaringan susah tuh, dia di pinggir hutan. Lalu wilayahnya tapi luas gitu loh. Itu apa yang kemudian sinyal kurang. Tetapi desa punya wifi. Akhirnya balai desa ditambah bandwidth, terus anak-anak belajar di situ secara bergantian. Dan akhirnya sekarang mereka beli 10 komputer dari dana desa. Padahal itu kan sebenarnya khawatir juga nih si kepala desa kena secara hukum kan, karena sebenarnya ini untuk pendidikan. Tapi itu kan langkah terobosan yang berani yang mungkin tidak bisa merata kan. Yang Anda bayangkan adalah sebuah kebijakan yang lebih kuat, terpusat gitu. Betul. Kalau saya gini, negara harus hadir, bahwa daerah juga harus didorong. Iya, misalnya tadi alat, harusnya daerah bisa bantu dengan peralatan daring, atau tadi ya pakai dana desa dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu bisa, tapi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan. Nah, pemerintah pusat harus jadi pionir dalam kondisi pandemi ini kan, bencana nasional gitu. Jadi atau partai politik mumpung lagi mau pilkada, ya udah bagi-bagi pulsa gitu ya. Tapi sebenarnya negara menurut saya harus hadir. Iya, betul. Jadi kalau tadi Bang Khalid sudah kasih handphone tadi, komunitas yang Bang Khalid gerakan, tapi kalau kemudian udah dikasih nggak diisiin pulsa juga kemudian menjadi problem. Nah, di sinilah negara hadir. Menurut saya sih tidak ada masalah ya, karena ini melayani kan, pendidikan hak non-deligible harus dipenuhi. Betul. Dalam kondisi apapun meskipun lagi pandemi kan. Dan itu hak asasi, hak konstitusional. Ya, dan setiap anak tidak memandang kaya atau miskin kan, semua harus terlayani gitu. Nah, ini kan tidak cuma bias kelas kaya dan miskin, tapi anak kaya dan anak miskin. Ini juga bias kota dan desa. Ternyata guru-guru desa dari data kami kesulitan juga. Makanya kenapa anak-anak itu komunikasinya hanya chat WA, tidak ada interaksi. 76% tanpa interaksi. Anak-anak ngerjain sendiri. Guru-guru mengatakan itu betul kata anak-anak. Masalahnya kami juga tidak tahu cara yang lain kecuali WA dan media sosial. Nah, ini kan juga kompetensi guru harus juga daerah menggerakkan gimana kemudian guru-guru dilatih selama pandemi ini bukan cuma untuk saat ini, tapi untuk Indonesia ke depan kan digital memang mau tidak mau ya harus ada. Poin Anda negara yang kali ini diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga dinas-dinasnya, gak usah lagi bicara ini kewenangan pusat, daerah, kan ini negaranya sama. Jadi poin Anda adalah jangan as it is gitu ya, atau business as usual, karena situasinya konon new normal, harus new dan normal. Iya, betul. Saya setuju itu gitu. Dan penyiapan infrastruktur new normal pun harusnya daerah juga ikut membantu ya, kayak wastafel itu juga harus dibantu daerah. Tapi kan petakanlah di mana yang perlu dibantu, mana yang enggak. Ini juga untuk transparansi. Baik, jadi sekali lagi Anda ingin mengatakan Indonesia itu katanya beragam. Kalau beragam jangan dibikin seragam. Ya. Indonesia itu luas. Kalau luas jangan jangan desentralisme, tapi desentralisme gitu ya. Karena kan bikin kebijakan yang sentralistik kan gampang sekali bikin, berlaku untuk semua. Padahal seperti kata Bang Khalid juga tadi, dan mungkin Pak Edi juga merefleksikan sedikit bahwa ya situasi sangat berbeda baik antar wilayah maupun antar keluarga gitu ya. Dan bahkan tadi kalau data KPI awal yang Anda sebutkan Bu Retno, antara Jawa luar Jawa juga terjadi disparitas. Ya, betul, sangat luas. Disparitasnya gila kalau Jawa luar Jawa. Iya, apalagi kalau sampai ke daerah yang lebih pelosok ya. Oh iya, yang di Papua tuh di Kepala Dinas Pendidikannya mengatakan dari 608.000 anak Papua, 54% tidak terlayani pembelajaran jarak jauh kemarin. Jadi selama berbulan-bulan mereka tidak belajar apa-apa. Ya ini kan jadi problem ya, kasihan. Dari PJJ fase kedua kami berharap ada perbaikan. Kami belum kontak lagi ya, ada perbaikan atau tidak, belum kami awasi. Kita akan 3 bulan pembelajaran ini kita akan coba nanti lakukan pengawasan. Baik,
Bu Retno, Pak Edi dan Pak Halid serta teman-teman yang hadir di sini juga teman-teman jurnalis dan yang tentu mendengarkan kita di jaringan radio Smart FM serta di jaringan radio Sonora. Kita akan lanjutkan topik kita terkait dengan suka duka belajar daring ini dan masih dalam perspektif Indonesia, tapi kita istirahat dulu untuk Jurnal 9 dari jaringan radio Smart FM. Ya, Smart Sisters dan juga sahabat Sonora dan pendengar atau pemirsa yang sudah melihat kami di YouTube dan juga Radio Smart FM dalam bentuk audio streaming. Kita kembali lagi setelah tadi kita dengarkan berita yang disampaikan oleh jaringan Radio Smart FM yaitu Jurnal 9. Dan acara ini merupakan kerjasama antara Populi Center, Smart FM Network, serta didukung oleh The Match Senayan Jakarta. Bicara saya masih Ibu Retno Listiarti, komisioner dari KPAI atau Komisi Pelindungan Anak Indonesia. Juga ada Pak Edi Purnama, Kepala SMA Dewi Sartika Jakarta, dan juga ada Pak Halid Muhammad, inisiator dari gerakan Berbagi untuk Pemimpin Indonesia Masa Depan yang sedang ada di sekitar Batang, Jawa Tengah. Pak Halid. Halo Pak Halid. Ya, Pak Ican. Ya. Bagaimana? Anda sudah mendengarkan lagi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Edi dan juga Ibu Retno. Sampai sekarang gerakan ini apakah mau terus sekedar berbagi, mengumpulkan data, atau ada juga rekomendasi atau apa gitu yang sudah dirumuskan oleh teman-teman Anda dan teman-teman? Baik, saya kira saya juga bergabung di Indonesia Bergerak, ya, satu koalisi dari individu-individu dan organisasi yang peduli terhadap pandemi COVID-19 ini. Di bulan-bulan pertama kita sudah mengeluarkan satu himbauan agar ada penyediaan infrastruktur untuk belajar yang free, ya, karena itu adalah hak asasi para pelajar itu yang dijamin oleh konstitusi kita. Jangan biarkan pendidikan itu menjadi satu kompetisi gitu, atau kompetisi yang tidak fair bagi anak-anak didik gitu, sehingga himbauan itu sudah kami sebarkan. Nah, kembali juga kami mengingatkan lagi kepada pemerintah, khususnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta jaringan pemerintah daerah lainnya untuk memastikan, ya, karena fungsi dari negara itu adalah respect, protect, dan fulfill terhadap hak asasi para pelajar itu, termasuk untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Gitu. Jangan karena mereka dari keluarga miskin yang tidak mampu membayar pulsa, tidak mampu menyediakan gawai, lantas mereka terabaikan. Sembari melakukan evaluasi yang mendasar terhadap sistem pembelajaran daring. Ini efektivitasnya seperti apa sih, gitu ya. Nah, apalagi saya juga mendengar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ingin model pembelajaran seperti ini bisa diteruskan baik di masa COVID ini ataupun pasca COVID. Nah, menurut saya ini harus ada evaluasi yang betul, ya. Begini, pendidikan itu jangan terus-menerus dijadikan sebagai kebijakan gonta-ganti yang tanpa arah, begitu ya. Karena kualitas dari bangsa ini tergantung dari seberapa baiknya pendidikan. Saya bukan ahli di bidang pendidikan, tetapi saya orang tua dari 2 anak saya yang sedang duduk di bangku sekolah menuntut ilmu pengetahuan. Tentu saya berkewajiban untuk melakukan proteksi kepada mereka agar mereka hak-hak mereka terpenuhi oleh negara. Nah, ini yang menurut saya penting dorong. Saya setuju dengan Ibu Retno. Sekarang kita mendorong orang untuk saling berbagi gawai. Tetapi isu tentang kuota itu isu yang sungguh-sungguh. Saya bergerak kemarin itu, Pak Ican, karena sederhana saja. Ketika saya bertanya kepada tetangga saya yang seorang driver ojek online gitu, berasal dari perusahaan. Anda tinggal di mana? Saya tinggal di Jakarta, ya, di daerah Kelurahan Pisangan Timur, ya, di dekat Jatinegara itu. Jakarta Timur, ya. Jakarta Timur. Tetangga saya itu kemudian saya tanyakan, nggak narik
ojek mas. Enggak, ini handphone saya lagi dipakai oleh anak saya untuk belajar. Nanti kalau udah selesai baru saya narik. Tapi ya itu udah jam-jam ramenya udah lewat. Gitu. Jadi satu handphone itu dipakai bergantian antara dia untuk cari nafkah dan anaknya. Nah tetangga sebelah juga yang agak jauh sedikit dari rumah saya juga mengatakan hal seperti itu. Dia punya anak 4 orang dengan kelas yang berbeda. Artinya dia membutuhkan 4 unit gawai. Nah, sementara penghasilannya itu serabutan, dia memungut sampah-sampah yang masih punya nilai jual begitu. Untuk daur ulang. Nah, di Jakarta di Jakarta Utara ada beberapa unit kami kirimkan ke sana juga seperti itu ya. Nah, Jakarta ibu kota itu masih banyak sekali orang yang tidak memiliki kemampuan menyediakan gawai, apalagi membayar kuota. Ternyata di daerah itu jumlahnya juga lebih banyak lagi begitu. Jadi Anda bersepakat dengan data yang disampaikan oleh Bu Retno tadi bahwa saya yakin. Saya ada dua keyakinan saya. Yang pertama yang lakukan KPAI, yang kedua yang lakukan Ibu Retno, yang saya kenal sejak dari mudanya adalah aktivis pendidikan yang luar biasa begitu ya. Yang saya hormati begitu. Nah, saya percaya kekuatan validitas data-data yang disampaikan oleh beliau gitu. Nah, ini harus ada terobosan. Berapa sih kemampuan rakyat saling membantu ya? Meskipun solidaritas rakyat itu memang melampaui negara begitu ya. Tapi kan solidaritas itu adalah sekunder atau betul. Kalau kita pakai bahasa agama itu kan sunnah. Yang wajib itu betul. Itu justru negara karena negara lah penyelenggara kehidupan publik. Betul, dan pendidikan ini itu hukumnya itu fardu ain bukan fardu kifayah. Jadi jangan sampai dianggap ini fardu kifayah. Cukup orang-orang kaya mengencam pendidikan maka sudah mewakili seluruh rakyat. Nggak boleh. Konstitusi kita itu fardu ain. Kalau tidak salah kan masih 20% kan dalam undang-undang kita untuk dalam konstitusi kita mengharuskan APBN mengcover ya. Betul Pak Ican. Bu Retno lah yang detail mengetahui itu. Tetapi maksud saya sekarang ini ada kesempatan ya meskipun sudah terlambat segera berbenah, dievaluasi dengan sungguh-sungguh, ajak seluruh stakeholders, ingat bahwa rakyat Indonesia itu tidak semuanya orang kaya. Rakyat Indonesia itu tidak semuanya tinggal di kota. Rakyat Indonesia itu tidak semuanya keluarganya harmonis. Itu harus dipikirkan betul juga keluarga-keluarga yang seperti itu, yang mungkin jumlahnya memang tidak terlalu banyak, tetapi itu signifikan. Dan bisa lahir pemimpin-pemimpin hebat dari keluarga-keluarga yang justru tidak dianggap itu. Demikian Pak Ican, saya mohon maaf, saya akan bergerak, saya khawatir akan ada blank spot gitu. Sehingga kalau diizinkan saya... cukup di putaran ini, baik. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu, Bang Halid. Makasih banyak, Mbak Retno. Ya, sehat selalu ya. Ya, terima kasih banyak Bang Halid yang sekarang terus bergerak untuk ikut tentu dengan 2 tangan dan 2 kakinya yang tidak terlalu besar, akan berusaha yang mungkin dikirimkan pesan oleh Bang Halid justru bukan materinya tetapi semangatnya yang barangkali Bu Retno dan Pak Edi serta para pendengar lain itu sudah menangkap. Kalau sekedar bagi-bagi gawai itu tentu bagaimana apa yang bisa dilakukan gitu pasti tidak akan signifikan, tetapi semangat untuk berbagi. Namun demikian selain berbagi ya yang paling penting adalah tadi pemerintah harus hadir. Pak Edi. Ya. Oke. Kalau di pengalaman Pak Edi sendiri apakah sudah ada gitu, perkembangan dalam memutakhirkan sistem, karena kan ini sekarang sudah berlangsung hampir dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, sudah masuk Agustus, jadi sudah hampir 5 bulan. Itu apakah akan ada perkembangan berarti gitu, khususnya di daerah Jakarta sendiri dalam dalam proses pembelajaran jarak jauh ini? Ya, kalau saya lihat dari pembelajaran digital ini kan istilahnya dengan teknologi. Yang pertama kan kita bicarakan masalah HP, laptop, itu kan bagian infrastrukturnya. Nah, yang kedua itu infrastrukturnya. Walaupun ada HP, ada ini, infrastrukturnya bagaimana? Penyimpanan data, memonitor guru sedang bekerja, kayak kata Bu Retno tadi, bagaimana guru juga nggak sepenuhnya, nggak interaksi, kata Bu Retno. Memang.
Nah, untuk kontrolnya itulah perlu infrastruktur. Ya contohnya apakah kita pakai learning system management, ya kita sudah melaksanakan sebagian itu. Karena kalau kita hanya dengan infrastruktur, tanpa infrastruktur, kita nggak bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, yang ketiganya yaitu infokultur. Bisa kita pakai HP, bisa pakai CD, pakai apa. Jadi semua serba bisa. Nah, itu yang kita akan pelajari. Jadi kalau ketiga yang ini kita hadapi, ya kita harus menjalankan dengan yang ketiga ini. Dengan hanya HP dengan WiFi aja, dengan laptop, ya itu cukup hanya pembelajaran. Tapi bagaimana untuk memonitornya gitu. Ya, jadi banyak kegiatan ikutannya ya. Kalau dan sekarang kan guru-guru harus belajar cepat gitu untuk menyesuaikan diri dengan cara baru ini. Dengan kondisi ini memang ya contohnya mesti kayak banyak dengan saya kurang lagi apa nggak salah mikroskop 365 itu bisa monitor semua kegiatan-kegiatan guru bagi siswa. Ya, yang sementara ini paling kalau di daerah monitor dengan WA secara komunitas, misal komunitas pelajaran sejarah. Apa guru interaksi nggak melalui WA dengan tampilan yang ada nih sekarang, tampilan video, anak suruh diskusi, nah, terus diskusi berjalan terus, nah interaksi begitu. Tapi kan yang namanya WA kita, apalagi kalau misalnya seorang guru atau kepala sekolah banyak grup, ya mungkin kalau HP-nya nggak 6 RAM ya udah jebol juga ya. Jebol juga. Itu kondisi-kondisi yang begini yang ya selama yang saya ikuti ya kita harus ketiga itu, Pak Ican. Ya dengan kalau melakukan refocusing kok kayak pemerintah kan juga mau melakukan refocusing anggaran kan tadi Bu Retno bilang ya anggaran BOS itu kan berapa yang didapatkan itu berdasarkan jumlah peserta didik. Nah, itu ada nggak upaya untuk melakukan semacam refocusing anggaran? Jadi anggaran yang tadinya mungkin di beberapa sektor diarahkan dulu kepada sistem belajar jarak jauh ini. Nah, benar juga kata Bu Retno tadi, ya. Orang tua tuh menanyakan langsung, katanya dapat dana BOS. Nah, kadang-kadang ya itulah dari medsos, dari mana kata Pak Menteri dana BOS buat usia. Makanya saya langsung orang tua saya kasih surat edarannya. Jadi tidak berdasarkan juknisnya, hanya kuota. Ya kalau kuota kan kita kata Bu Retno memang kita kan swasta, sebagian dari sumber dana dari orang tua ada, nah dari BOS juga ada. Ya otomatis kayak kita RKS pertama nyusunnya begini, berarti ada perubahan RKS ya kondisinya gitu Pak Ican. Ya jelas kita harus rubah. Tetap emang bermasalah kata Bu Retno bilang untuk merubah kondisi BOS ini harus kita 8 standar dengan beasiswa. Ya harus berbagi. Ya, terus kita akan berubah. Gimana dengan adanya COVID ya anggaran akan kita rubah sistem yang ada gitu. Ya, kira baik. Baik, kita istirahat lagi untuk jeda komersial. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia. Ya, kembali saya akan menuju Ibu Retno Listiarti. Halo Ibu Retno. Halo. Bu Retno? Ya, halo, ya. Ya. Oke. Jadi kalau kita misalnya menganggap bahwa situasi ini kan kita belum tahu kapan selesainya, jadi artinya ini bisa akan panjang atau pendek, kita belum tahu juga durasinya kapan. Tetapi yang jelas kan tidak waktu berjalan terus gitu ya, dan sambil ini berjalan kesulitan terjadi. KPAI merencanakan apa untuk mengadvokasi situasi ini, dan setelah mendapatkan data-data yang tadi dikumpulkan itu atau mungkin menemui DPR atau berbicara dengan pemerintah atau lembaga-lembaga yang terkait? Kalau terkait dengan pembelajaran jarak jauh sih sebenarnya kita sudah maksimal ya, bahkan sudah bersurat kepada Presiden juga. Jadi semua udah, dan termasuk juga kepada Presiden. Namun kan awalnya itu kan kurikulum dalam situasi darurat juga nggak dibuat-buat. Nah pada saat itu kan surat kepada Presiden, salah satunya adalah meminta Presiden untuk mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar kurikulumnya segera diringankan. Karena dalam situasi normal saja,
kurikulum 2013 itu berat betul dituntaskan, apalagi dalam situasi darurat. Lalu kemarin memang diumumkan, akhirnya keluar juga itu. Nah, artinya advokasi kami memang terkait dengan dorongan terus-menerus ya. Kami udah bersurat juga kemarin, termasuk koordinasi dengan BSNP, koordinasi dengan DPR RI ya, khususnya BSNP itu apa? Boleh tahu? BSNP itu adalah Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, BSNP ini kan menetapkan 8 standar tadi. Nah, dari 8 standar tadi, kalau untuk kurikulum ada 2, namanya standar isi. Jadi kurikulum itu akan dibuat oleh Puskul berdasarkan standar isi yang ditetapkan oleh BSNP. Lalu kalau standar isi berubah, maka standar penilaian juga harus dirubah. Artinya menilai anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh itu nggak bisa dengan cara-cara seperti yang lama gitu. Artinya tidak bisa memindahkan sekolah ke dalam rumah. Itu kan nggak mungkin. Misalnya anak suruh mantengin laptop dari jam 7 sampai dengan jam 12, itu kan nggak sehat. Layar screen itu ada batasnya dilihat oleh anak-anak secara usia. Jadi kayak anak SD itu hanya boleh maksimal sebenarnya 2 jam itu udah yang paling tinggi. Jadi dia harusnya kalau belajar dengan anak SD tidak lebih dari 1 jam untuk layar ya, pakai layar screen tadi. Jadi, gitu. Jadi kalau jangan SMP, SMA dan SMK juga beda-beda jam gitu. Tapi artinya nggak sehat lah terus-menerus, dan itu IDAI juga udah ngingetin nih kata Dokter Anak Indonesia. Jadi jangan semuanya disamaratakan pukul rata begitu. Kalau itu kan kebijakan yang gampang gitu ya, karena harus berdasarkan karakter. Makanya gini Mas Ican, kalau pakai kurikulum dalam situasi darurat, mestinya itu akan menyesuaikan. Artinya darurat ini kan namanya situasi begini, maka diringankan kurikulum ini. Jadi harus dibikin misalnya. Dan cuma memang kepala sekolah, guru-guru atau pelaku didik itu kan tidak berani juga ambil inisiatif kan, mesti ada panduan gitu ya, Anda maksudnya? Makanya, betul. Maka kan kemarin tuh Menteri berkali-kali bilang lah, Kemdikbud, kan kita sudah cukup mengeluarkan surat edaran. Nggak cukup, surat edaran nomor 4 itu nggak cukup. Karena guru dengan sekolah akan berbeda. Kayak misalnya sekarang, Menterinya juga agak aneh itu kemarin. Kan Pak Menteri bilang begini, bahwa kami menetapkan 3 jenis kurikulum jadinya. Kurikulum yang pertama ya kurikulum 2013 masih bisa berlaku. Yang kedua kurikulum yang disederhanakan atau kurikulum dan situasi darurat. Yang ketiga adalah kurikulum mandiri. Nah ini kan makin aneh. Harusnya tidak bisa begitu karena menetapkan 3 berarti memberlakukan kurikulum yang berbeda-beda. Ini agak membingungkan juga bagi guru. Maksud saya seperti ini. Guru itu kalau gurunya sadar bahwa oh iya betul, alhamdulillah ini kurikulum darurat jadi kita diringankan, makanya tugas kepada anak juga jadi ringan karena kurikulum udah dikurangi kan begitu. Nah tapi kalau kemudian sekolah disuruh dinas, jangan kayak ke daerah kita pakai kurikulum 2013 atas nama kualitas pendidikan. Lalu itu bagaimana sekolah menolak dan bagaimana guru nolak? Karena kan boleh menggunakan ketiganya. Atau misalnya kurikulum mandiri tadi, kami menghormati bahwa ini artinya mencoba untuk memberi kebebasan, tapi nggak bisa dalam situasi gini dibebasin yang kayak begini. Ini tetap harus ketegasan ya, hanya berlaku kurikulum yang disederhanakan atau kurikulum dan situasi darurat seluruh Indonesia gitu. Poin Anda dalam keadaan darurat harus cara darurat dipakai. Nah harusnya menurut saya begitu. Lihat situasi, apakah darurat ini hingga 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan gitu. Artinya kalau nanti pun masuk tatap muka kan juga separuh anaknya kan, nggak boleh seperti sekarang kalau anak murid 36 yang masuk harus 18. Itu kan harus dipikirkan gini, 18 masuk, 18 berarti harus di rumah. Nah yang di rumah itu berarti akan melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Tapi kalau 18 misalnya menggunakan shift, 18 masuk pagi, 18 masuk siang, yang kasihan guru-guru, berarti dia akan mengajar ya kan? Double. Materi yang sama di kelas yang sama 2 kali. Berarti kalau dulu gajinya 1 kali. Satunya gaji 1 kali dan 24 jam itu jadi 48 jam dong. Artinya ini nggak mungkin lah, secara manusiawi kita juga harus mengerti guru-guru gitu loh. Jadi menurut saya penyederhanaan itu kan meringankan. Dengan demikian guru nggak perlu banyak-banyak juga ngasih pembelajaran. Begitupun murid nggak perlu banyak-banyak dapat penugasan. Nah ini yang harusnya dengan sebuah ketegasan, jangan bikin sulit guru dan orang tua. Orang tua juga kebantu loh di rumah-rumah. Yang tadinya stres gitu, daring jadi darting begitu kata orang tua ya. Nah itu sekarang kan jadi kebantu karena tugasnya jadi lebih sedikit.
Maksud saya sekali lagi kepada Kementerian Pendidikan, bukan saya orang yang sukanya sentralistik, bukan. Tapi untuk ini harus ada ketegasan. Tegaskan sekolah menggunakan ini di seluruh Indonesia. Itu agar seluruh anak, seluruh guru, dan seluruh orang tua terbantu. Gitu. Jadi poin Anda bahwa ada hal yang harus dilakukan secara sentralistik, ada hal yang harus dilakukan secara desentralistik. Betul. Artinya memang betul negara demokrasi kita bebas. Tapi kalau untuk urusan kurikulum mestinya tidak, agar nanti ke depan untuk 1 tahun pembelajaran ini pun Kemdikbud punya ukuran yang sama berdasarkan kurikulum yang sama. Artinya nanti evaluasinya kan menjadi juga lebih mudah. Artinya seluruh anak itu akan menjalankan proses pembelajaran dengan kurikulum yang sama, sehingga evaluasi terhadap kurikulum ini juga akan sama. Jadi janganlah macam-macam dibeda-bedakan ya. Jadi tetapkan satu gitu. Itu sih usulan kami ya KPAI. Ke depan kami akan bersurat sih kepada Menteri Pendidikan dan nanti kita tembuskan kepada Presiden juga terkait dengan ketegasan harusnya satu. Surat itu sudah dikirim semua ya? Kalau yang sebelumnya sudah. Kalau yang ini kan karena baru kemarin sore kan kurikulumnya, kita juga belum nengok itu kurikulumnya kayak apa. Ntar kami lihat dulu lah, kami pelajari juga dulu gitu. Kalau ya. dengan DPR Komisi yang membidangi pendidikan? Oh, kami secara komunikasi bagus, secara WA-WAan. Pak Saiful Huda ini ketua komisi yang menurut kami juga sangat mudah dihubungi. Ya kalaupun dia lagi sibuk nanti dia kontak. Tapi respon terhadap apa yang kami beri masukan pun dengan cepat gitu. Dan selama ini sih dukungan, artinya antara cara kami memandang anak-anak ya, bahwa pandemi ini sudah mengurung anak-anak juga nggak bebas lagi bermain, berekspresi dan lain-lain. Jadi saya bilang jangan terlalu membebani anak-anak dalam situ. Ini apa yang bisa kita bantu untuk ngeringanin anak-anak harusnya kita bantu agar imun anak-anak tetap baik. Nah itu sejalan sih. Jadi si Komisi 10 pun punya pandangan atau persepsi yang sama. Dan Bu Retno, sebenarnya dari tadi kan kita baru membahas aspek yang barangkali terkait teknis kan, technicalities, mekanisme, yaitu alat, pulsa, bagaimana pengaturan. Sementara pendidikan kan bukan hanya itu, ada juga unsur psikologisnya, ada unsur macam-macam yang barangkali kalau kita mau lihat dari situasi yang terbentang belum tentu kapan selesai ini. Misalnya saya membaca beberapa berita di mana anak-anak itu rindu temannya, mau ketemu, mau jumpa, rindu gurunya dan segala macam. Itu kan aspek yang juga jauh lebih penting daripada tadi kan kita masalah teknisnya sudah begitu sulit, bagaimana kita melihatnya dalam aspek yang lebih dalam, yaitu bagaimana membentuk karakter, kejiwaan, perasaan dan segala macam, Bu Retno. Iya, kalau kami misalnya kemarin dalam kurikulum dalam situasi darurat, kami memang mengatakan bahwa sebaiknya untuk SMA ya, terutama untuk SMA dan SMK itu ada blended. Untuk walaupun nanti juga akan dilakukan hal yang sama pada jenjang yang di bawah, tapi untuk SMA dan SMK, terutama SMK, kami bilang SMK itu harus kan skill ya, keahlian. Artinya ada keterampilan di situ yang bengkelnya nggak bisa dipindahin ke rumah kan. Betul. Nah, jadi mau nggak mau kalau mereka harus diberi ruang untuk materi esensial, anak SMA ini harus ada datang ke sekolah tatap muka. Jadi misalnya tentu dengan protokol kesehatan yang ketat, mereka misalnya apakah sebulan 2 kali melakukan pembelajaran tatap muka untuk tadi ya, karena ini masih pandeminya zona merah, misalnya banyak zona merahnya, maka bagaimana mereka ke sekolah itu dengan protokol kesehatan ketat, di sekolah juga diberlakukan hal yang sama, tapi mereka itu tidak kehilangan hak untuk mendapatkan pelatihan dan keterampilan tadi. Jadi untuk SMK sebenarnya tidak ada masalah kalau dibuat upaya blended ya, menggabungkan antara tatap muka dengan tidak, tetapi pilihlah materi yang memang nggak bisa anak itu melakukan sendiri di rumah. Jadi memang dan harus memang titik tekan pendidikan vokasi seperti itu memang pada praktek ya. Iya, kalau itu kan artinya boleh aja, tapi asal tadi ya di kurikulum diatur hanya materi mana yang memang esensial sehingga membutuhkan praktek tadi. Begitupun SMA IPA, misalnya ada praktek, itu materinya esensial,
tapi dia itu nggak mungkin beli alat-alat bahan kimia gitu. Jadi harus ke sekolah labnya. Nah itu juga bisa diatur. Jadi sebenarnya ini kurikulum ini harus menggambarkan hal itu gitu. Dan kami udah kasih masukan meskipun kami bukan ahli kurikulum ya, tapi setidaknya kami mendengarkan anak-anak, memberikan pendapat. Jadi suara anak kan sering nggak didengar. Ya udah kami yang menyampaikan suara anak-anak kepada para pengambil kebijakan. Bu Retno, jadi nampaknya kalau saya mendengarkan dari tadi apa yang disampaikan Bu Retno, Pak Edi, Bang Khalid, jadi kelihatannya problem dari pemerintah atau problem dalam situasi ini, problem dari secara sektoral dari pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan adalah kegagapannya atau mungkin kegagalannya berkomunikasi atau melakukan komunikasi dan membuat kebijakan yang barangkali lebih komprehensif dengan titik tekan di sana sini. Tetapi jadi gini, ada yang general, ada yang spesialis dalam kebijakan itu kan? Oh iya betul. Jadi maksudnya gini ya, kan ini nggak semuanya juga pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus berperan. Jadi misalnya penyediaan infrastruktur ya, menurut saya kalau dana BOS udah buat pulsa dan buat gaji guru honorer, lalu bagaimana sekolah bisa jalan atau bisa membuat infrastruktur yang diminta. Nah di sini kan selain pemetaan yang dibutuhkan adalah pendanaan. Artinya misalnya gini, pemerintah pusat bisa bangunin atau membuatkan pendanaan terkait dengan infrastruktur berupa wastafel yang tidak ada di sekolah-sekolah misalnya di tiap kelas. Maka rombongan belajarnya berapa, semua kelas akan punya satu wastafel. Tapi untuk ngisi sabun, untuk ngisi tisu yang terus-menerus habis karena penggunaan, serta air yang berarti akan tinggi ya tagihan air. Misalnya kalau dia pam, atau dia menggunakan listrik pun tagihan listrik menjadi tinggi, maka disitulah peran daerahnya muncul gitu loh. Jadi maksud saya nggak bisa semuanya pakai pemerintah pusat, daerah juga harus, bukankah APBN dalam undang-undang APBN dan APBD harus memenuhi 20%. Sekarang ini pemerintah provinsi yang memenuhi dari 34 provinsi baru 4 loh. NTT sudah memenuhi, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Riau. Jakarta aja belum 20% gitu. Jadi artinya hampir seluruh Jawa belum ya? Belum. Itu semua ke wilayah di luar Jawa loh. NTT aja yang penghasilannya rendah kok lebih peduli pendidikan, bisa gitu ya. Itu artinya kita juga harus dorong itu kepada pemerintah daerah. Kalian juga jangan hanya menunggu pemerintah pusat. Ini situasi ini semuanya ada terdampak. Jadi pemerintah daerah juga harus berperan. Nah, rakyat juga bisa melihat pemerintah daerah yang nggak peduli, nggak usah dipilih lagi nih dalam situasi kayak begini. Gitu. Apalagi ini menyangkut anak ya, dan masa depan bangsa adalah apa yang kita didik hari ini. Oke, kita istirahat untuk satu sesi terakhir. Ya, Smart Listener dan juga sahabat Sonora dan yang mendengarkan serta melihat kami di jaringan media sosial seperti YouTube, juga yang mendengarkan lewat audio streaming di radiosmartfm.com. Kita lanjutkan lagi dengan topik terakhir, sesi terakhir kita pada kesempatan kali ini dengan topik suka dan duka belajar daring bersama saya Chandra Lembah. Dan jangan lupa acara ini merupakan kerjasama Populi Center, Smart FM Network, dan juga didukung oleh The Maj Senayan. Yang masih tersisa dan sumber saya adalah Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan juga Pak Edi Purnama, Kepala SMA Dewi Sartika Jakarta. Pak Khalid sedang bergerak tadi di daerah sekitar Batang, Jawa Tengah, jadi jaringannya mungkin agak terganggu dan sudah tadi pamit kepada kita. Pada sesi terakhir ini saya ingin minta Pak Edi dan juga Bu Retno untuk memberikan semacam penebalan atau ringkasan dari apa yang sudah disampaikan sejak diskusi kita mulai pada jam 9 tadi. Saya ingin mulai dari Pak Edi Purnama, termasuk harapan-harapannya dan juga barangkali apa yang layak dilakukan, karena ini didengarkan oleh publik, barangkali bisa berantai sampai kepada pihak-pihak terkait. Silakan Pak Edi Purnama. Ya, terima kasih. Ya, tentunya dalam kondisi pandemi ini kita tetap sebagai guru tetap memberikan pelajaran secara online. Ya, pada prinsipnya tadi memang Bu Retno bilang ya, selama ini kan SKB 4 menteri ya, Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, dan
Menteri Dalam Negeri. Ya, atau tambah lagi, Kominfo harus berbicara. Karena intinya tadi digital itu ya saya bilang tadi itu ada infrastruktur, ada infokultur. Tanpa digital yang gratis mungkin tidak bisa melaksanakan itu. Ya. Apalagi di daerah, kalau di Jakarta aja bermasalah. Mungkin sedikit tambahan tadi masalah kurikulum, Pak Izan ya. Kurikulum memang saya juga dengar webinar ada kurikulum yang pertama 2013 dijalankan. Terus kurikulum darurat harus dijalankan, kurikulum mandiri. Nah, kalau kita lihat selama dari bulan Maret kita udah jalanin kurikulum darurat. Contohnya jadwal pelajaran kita kurangin. Ya, tadi kata Bu Retno standaristik kan harus dirubah, semua berubah Bu Retno ya. Penilaian juga. Jadi jadwalnya kita udah rubah, materi pembelajaran kita rubah. Berarti kita udah menjalankan kurikulum darurat. Iya, cuma acuannya kita belum tahu dari kementerian bagaimana. Cuma kemarin ikut saya webinar, contohnya misalnya bahasa Indonesia 40% KD-nya dikurangin. Baru itu aja, kita belum tahu bagaimana pelaksanaannya. Ya saya kira intinya apapun dalam kondisi pandemi ini, ya, secara virtual juga ada kelebihan dan kekurangan, secara tatap muka juga dalam kondisi sekarang jelas ada kelebihan dan kekurangan. Dan ada bahaya. Iya. Kan tadi bilang dokter anak juga belum mengizinkan. Ya, betul. Saya kira itu aja. Ya mudah-mudahan sih dengan kondisi ini tetap semangat Bapak Ibu guru, walaupun ya kondisi yang kita hadapi ini ya tentu ya karena dari WHO juga belum menyatakan bahwa kita bebas pandemi, ya kita jalanin saja dengan kondisi yang penting tadi infrastruktur dan infokultur harus kita penuhi semuanya. Saya kira itu. Terima kasih. Dan itu sebagian adalah tugas pemerintah baik pusat maupun daerah ya Pak Edi. Ya. Oke, Ibu Retno Listiarti. Ya, pertama kami KPAI mengapresiasi bahwa Kemdikbud akhirnya membuat kurikulum dalam situasi darurat. Namun kami berharap ada ketegasan menteri. Jangan gunakan yang lain dalam situasi sekarang. Sehingga kita tidak bermacam-macam nih. Nanti jangan-jangan guru-guru dari sekolah-sekolah atau sekolah-sekolah yang memang anaknya secara kemampuan ekonomi tinggi itu akan memberlakukan kurikulum 2013 gitu, sehingga tidak meringankan anak maupun orang tua juga. Jadi tolong ini disamakan saja gitu ya. Artinya kurikulum situasi darurat lah yang dipergunakan agar membantu seluruh rumah dan seluruh sekolah serta seluruh guru dan anak-anak. Yang kedua adalah jangan gara-gara putus asa sama PJJ, jadi pemerintah nih putus asa dalam pelayani PJJ lalu nekat membuka sekolah pada zona kuning gitu loh. Kemarin kan SKB 4 menterinya direvisi dengan zona kuning itu boleh. Tadinya kan zona hijau itu tidak banyak. Sekarang dengan menggunakan zona kuning maka total kabupaten kota yang diizinkan membuka sekolah mencapai 249. Perlu diingat, ya setelah sekarang berarti kan hampir separuh atau 43% dari kabupaten kota di Indonesia. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa saat ini kondisi pandemi seperti ini hak hidup adalah nomor 1 untuk anak-anak, kedua hak sehat, dan yang ketiga baru hak atas pendidikan. Jadi kalau menimbang-nimbang maka paling penting adalah hak hidup. Dari hasil pengawasan KPAI di 15 sekolah, saat ini kami baru melakukan 15 dan akan terus melakukan pengawasan langsung. Dari daftar periksa yang dibuat Kemdikbud dan gugus tugas, ternyata dari 15 hanya 1 sekolah yang memenuhi nilai 85 atau yang boleh dibuka sekolahnya. Di 14 random. Lainnya tidak. Cara random ya? Ya, itu hanya 5 di DKI, 5 di Jawa Barat, dan 5 di Banten. Tapi ini menggambarkan bahwa seharusnya kita melindungi anak-anak. Jadi jangan gara-gara putus asa sama PJJ, kemudian membawa anak-anak kita ke sekolah yang berakibat dengan ketidaksiapan ya, anak-anak maupun ketidaksiapan sekolah dan daerah itu akan mengakibatkan jumlah korban menjadi lebih banyak. Kalau saya boleh istilahkan, jadi jangan dari bandul kiri ke kanan dengan gerakan yang ekstrim gitu ya. Betul. Karena begini ya Bang Isca, kita sudah rapat juga dengan IDAI ya, dengan WHO, dan juga ada Kemdikbud serta Kementerian Kesehatan kok. IDAI ini Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan IDAI mengatakan bahwa
wilayah Indonesia, dan ada ahli epidemiologi juga yang mengatakan bahwa di Indonesia nggak ada zona hijau sebenarnya kalau menggunakan sistem mereka. Jadi mereka bilang itu harusnya berdasarkan pengetesan. Jadi prinsipnya gini Bang Ican, kalau ada satu anak tertular maka 30 anak harus di PCR. Nah, artinya harus 30 kali lipat dari kasus yang ada. Nah, yang memenuhi 30 kali lipat pengetesan itu hanya DKI Jakarta. Jadi wilayah lain itu masih remang-remang. Bukan Sumbar juga kalau nggak salah ya. Ya, tapi Sumbar pun belum memenuhi. Sumbar belum memenuhi, hanya DKI satu-satunya provinsi di Indonesia yang memenuhi daftar jumlah tes. Nah, artinya ini resikonya sangat tinggi karena bisa saja ODP kan. Dan itu terbukti zona hijau, Pariaman, Tegal, itu ketika dibuka sekolah ternyata ada terinfeksi kan. Artinya ini, dan banyak juga pesantren-pesantren. Artinya sebenarnya waktu itu mereka kuning ya, belum hijau ya. Ya, artinya jangan sampai anak-anak kita akan banyak. Kalau anak-anak kita tertular, sistem kesehatan kita mampu nggak? Yang kedua adalah, ini ada IDAI mengatakan dari kasus anak yang ini anak itu tertinggi di dunia di Indonesia untuk meninggal. Dan IDAI mengatakan bahwa anak itu ternyata ketika di beberapa kasus yang mereka tangani, anak yang sembuh dari COVID setelah tertular, paru-parunya rusak. Kerusakannya permanen, artinya bisa seumur hidup. Apa kita mau menanggung seumur hidup anak-anak kita memiliki kerusakan pada paru-paru? Menurut saya penting sekarang adalah utamakan hak hidup dan hak sehat, baru kemudian hak atas pendidikan. Bukan berarti bahwa pendidikan tidak penting, KPI tidak menyatakan begitu ya. Tapi bagi kami hak hidup anak utama. Jadi untuk kami menyayangkan pembukaan zona kuning. Ya, KPI dengan tegas menyayangkan keputusan itu. Karena kalau kita belajar dari apa yang terjadi, katakanlah Jakarta dulu ya, begitu dilonggarkan orang mulai ngantor, kan sekarang klasternya di kantor-kantor. Jadi kan bisa terjadi juga ke sekolah-sekolah kan? Iya, bisa terjadi juga nanti klasternya di sekolah-sekolah, dan itu lebih masif gitu ya. Betul. Dan untungnya DKI tidak punya kebijakan untuk memasukkan anak ke sekolah saat ini gitu ya. Tapi daerah-daerah lain banyak yang memaksakan masuk. Padahal jumlah tesnya aja tidak. Mungkin karena sudah itu tadi sudah pusing dengan pelajaran daring, sudah mulai darting, dia malah buka saja. Betul, itu putus asa sebenarnya. Jadi segera gratiskan internet, sederhanakan kurikulum itu diberlakukan. Mudah-mudahan ini akan membuat orang tua dan anak-anak serta guru. Jadi untuk sementara PJJ ada yang terbaik. Untuk sementara Bu Retno dan Pak Edi, pembelajaran jarak jauh tetap menjadi pilihan daripada kita membawa masalah ke sekolah-sekolah menjadi klaster gitu ya. Menimbulkan masalah baru lagi kesehatan. Betul. Mengerikan. Dan bencananya beda. Ya, dan dari tadi Anda tekankan bahwa hak hidup harus nomor satu, setelah itu hak sehat, baru hak belajar gitu ya. Ya, kalau saya begitu dan KPAI begitu. Baik. Demi anak-anak dan demi masa depan bangsa kita. Baik. Terima kasih banyak Ibu Retno Listiarti dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Semoga terus diberi kesehatan, dan tentu saja sebagai orang tua murid juga tetap diberi kesehatan dan jangan sampai darting gitu ya. Tetap baik. Pak Edi juga tetap sabar ya menghadapi situasi ini, dan tentu berdoa kepada sejawat Anda di seluruh Indonesia, baik guru maupun kepala sekolah, bisa melayani anak-anak dan orang tua dengan baik. Tapi di atas itu yang paling penting adalah peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar pembelajaran kita ini yang merupakan hak konstitusional dan hak asasi, kata Pak Khalid, bagi anak-anak itu tetap berjalan dengan sistem yang tetap nomor satu, hak hidup dan hak sehat gitu ya. Terima kasih banyak Bu Retno, Pak Edi, para pendengar, sahabat Sonora dan juga smart listeners, dan yang mendengarkan kami lewat jalur YouTube. Saya Ican Lembah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Edi, sampai ketemu. Selesai. Telah Anda simak Perspektif Indonesia.